تكرم به المنان. وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع شاني ودرجي. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع شاني ودرجي. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع شاني
يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب وعوانا وحفظه آج الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترهيب وأمطر الجود إلهي على أهل الوجود تسيد والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله Cek 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 أكبر cek سبحان cek الله cek والحمد لله cek cek ولا cek cek. إله إلا الله والله أكبر والقدرات كشفت جناح المستور يبرج نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور وأنجاكم على من أتم الله عليه النعمة من هذه الأمة أن يوضع المسعود ومباركة لها في هذا السمات الممدود وما هما من الغرور إلي نسأل الله له من الشرف بالكسبات الوافية فأتى الموت الذي رتب الله في وجود هذا المولود فانطلق وذبوا الكفال من النور العمود رجلا من المحمود وزيد لله التعظيم والسجود Ya, sudah Pak. Nah, صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا يا نبي سلام عليك الكون ابتهاجا في وجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
Ya Allah, biberkatil hadi Muhammad. Ya Allah, Rabbi baghfirli. Ya Allah, biberkatil hadi
وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي اغفر لذنوبي يا الله وسلام مستمر يا الله والله تجدد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم السلام المستمر حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, serta puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan nikmat sehat dan panjang umur sampai hari ini. Dan atas rahmat-Nya pula kita masih dapat bersama-sama untuk mengikuti kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad tahun 1443 Hijriah. Yang kami hormati, Kepala SMA Lab School Cirende, Bapak Raidil Fitran SPD, Kepala BPH Lab School Cirende, Bapak Profesor Dr. Insinyur Ari Setianto Nugroho MM, Kepala BPS Lab School YPUNJ, Bapak Profesor Dr. Ahmad Sofyan Hanif MPD, serta yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Lab School Cirende, serta Bapak Ibu Pengurus POMG SMA Lab School Cirende, Bapak, Ibu orang tua murid SMA Lab School Cirende yang juga sedang menemani anandanya di rumah. Serta tentunya siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11 SMA Lab School Cirende yang saya cintai dan saya banggakan. Let's go. Perkenalkan, saya Miss Dira yang akan memandu acara Maulid Nabi tahun 1443 Hijriah dari pagi hari ini sampai kira-kira pukul 9 nanti. Nah, sebelum kita memulai acara, kami ingatkan kembali untuk siswa-siswi SMA Lab School Cirende yang sedang menyaksikan di rumah untuk menyalakan kamera dan mematikan mikrofon demi kelancaran acara pada hari ini. Karena nanti kita akan menyaksikan tausiah dari Ustadz Yusuf Mansur. Ya, nah sudah ada yang tahu belum tema Maulid Nabi kita kali ini? Ada yang tahu? Nabi Muhammad SAW, Bu. Iya, oke. Temanya adalah esensi cinta dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pembawa rahmat bagi alam semesta. Keren ya? Ya. Nah, Maulid Nabi ini memperingati kelahiran Nabi. Jadi bukan cuma kita cinta kepada Nabi, tapi kita juga meneladani sifat-sifat Rasulullah yang nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Nah, sebelum itu, pertama-tama nih, untuk mengawali kegiatan Maulid Nabi kali ini, alangkah baiknya jika kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan kalam ilahi yang akan dipimpin oleh kori kita, yaitu Ananda Akila Raihan dari kelas 10 MIPA 3, serta pembacaan sari tilawah oleh Ananda Nadira Kamalia Ahmad dari kelas 10 IPS 3. Ananda akan membacakan surah Yunus ayat 58 dan surah Ali Imran ayat 144. Kepada Ananda Akila Raihan dan Ananda Nadira, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Yunus ayat 58. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa imma ta'aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalibu ala akibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajziyallahu syakirin. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat Ali Imran ayat 144. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ananda Akila dan Nadira atas pembacaan lantunan ayat yang begitu indah. Semoga Ananda yang membaca dan kita semua yang mendengarkan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya mari kita simak bersama-sama ada sambutan dari Bapak Raidil Fitran SPD selaku Kepala SMA Lab School Cirende. Kepada Bapak Raidil kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan segala nikmatnya kita pada hari ini bisa bertemu dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Salam dan salam, marilah kita selalu sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Ustadz Yusuf Mansur, kemudian yang saya hormati Profesor Dr. Ahmad Sofyan, yang saya hormati Profesor Dr. Aris Setiato Nugroho, selaku Ketua BPH Lab School Cirende. Tadi Prof. Sofyan merupakan Ketua BPS Lab School UNJ. Teman-teman guru, khususnya panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan anak-anakku sekalian, peserta didik SMA Lab School Cirende yang saya cintai dan banggakan. Lab School. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya kita dalam setiap tahunnya berusaha untuk mencari momentum memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun demikian bahwa untuk menteladani akhlak Nabi Muhammad SAW tentunya bukan menunggu pada saat Maulid Nabi, tapi tentunya setiap hari terus kita melakukan kontemplasi atau melakukan renungan bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai manusia, sebagai Nabi Muhammad sebagai Rasul, seperti itu, agar kita benar-benar setiap langkah, setiap tindakan kita bisa sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.
Anak-anak sekalian, peringatan Maulid Nabi ini tentunya merupakan pengejawantahan dari moto Lab School, yaitu motonya yaitu iman, ilmu, dan amal. Nah, iman merupakan bagian terpenting bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, bahwa SMA Lab School Cirende tentunya ingin sekali moto yang ada di Lab School ini bisa diimplementasikan dalam setiap kegiatan. Nah, salah satunya ini adalah untuk agama Islam, kita selalu memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang diharapkan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT dan makin mencintai Rasulullah SAW. Anak-anak sekalian, berharap bahwa nanti nasihat-nasihat yang akan diberikan Ustadz Yusuf Mansur bisa bermakna dan bisa kamu amalkan, kamu cermati ya dengan baik seperti itu, sehingga kamu menjadi manusia-manusia, siswa-siswa yang benar-benar bertakwa, berakhlak mulia. Jadi bukan hanya cerdas secara pikir, tapi juga hati dan pikirannya hanya kepada Allah SWT. Insya Allah, kalau kamu niatnya karena Allah SWT, setiap langkah kita, setiap langkah kamu semua dalam kewajiban kamu sebagai pelajar untuk meraih sukses, insya Allah bisa tercapai. Yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, khususnya teman-teman guru dan juga ada OSIS. Saya lihat di sini OSIS MPK yang telah membantu terselenggaranya peringatan Nabi Muhammad SAW tahun 2021 ini, dan juga kepada teman panitia dari yayasan, kemudian dari siswa juga, dan mohon bisa disimak peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua, dan pada akhirnya kita bisa mencermati dan juga bisa mengamalkan apa yang nanti disampaikan oleh Ustadz. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Semoga Allah SWT melindungi kita semua dan memberkahi kegiatan kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Raidil atas sambutannya. Berikutnya akan kita simak dan dengarkan bersama-sama sambutan dari Bapak Profesor Dr. Aris Setianto Nugroho MM selaku Kepala BPH Lab School Cirende. Kepada Bapak Prof. Aris, kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati narasumber kita, Ustadz Yusuf Mansur, kemudian Ketua BPS Lab School UNJ Pusat, Profesor Ahmad Sofyan Hanif, Kepala SMA Lab School Cirende, Pak Raidil, beserta para wakil, dan Pak Herman dan Pak Parno, dan para guru SMA Lab School Cirende, Ketua PMG Lab School Cirende, Bu Tiwi, beserta jajarannya, serta para orang tua siswa SMA Lab School Cirende yang mendampingi, serta wabil khusus para siswa-siswi SMA Lab School Cirende yang saya cintai dan saya banggakan. Lab School. Lab School. Baik, pada kali ini tentu marilah kita awali dengan tidak bosan-bosannya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan nikmat sehat dan masih bisa menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW SMA Lab School Cirende ini dengan judul Esensi Cinta dan Meneladani Rasulullah Nabi Muhammad SAW pada hari Kamis ya, 21 Oktober 2021. Para hadirin, Bapak Ibu, para siswa yang berbahagia, peringatan Maulid Nabi seperti kita ketahui diselenggarakan secara meluas di seluruh tanah air setiap tahun. Dan kita harus
berbangga dan karena tidak semua negara yang penduduk Islamnya ada penduduk Muslimnya bisa memperingati Maulid Nabi ya kan. Indonesia termasuk satunya negara dengan populasi umat Muslim terbesar dan merayakan Maulid Nabi Muhammad. Nah tentu ini kita pahami jangan hanya sekedar perayaan ritual, namun harus kita renungkan kembali, meresapi secara mendalam arti dan makna dari lahirnya seorang utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir yang membawa wahyu dan memberikan suri teladan bagi umat manusia. Dan pada hakikatnya mempercayai kebenaran wahyu yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan mengikuti suri teladannya merupakan inti daripada peringatan Maulid Nabi hari ini. Dalam hal ini Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berarti sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dialah yang banyak menyebut Allah. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad adalah merupakan peristiwa yang wajar bagi manusia pada umumnya, tapi karena rasa mencintai dan mengagumi atas kebersabaran dan keberhasilannya dalam mengembangkan syiar agama Islam, maka para pemeluknya memperingati peristiwa tersebut dengan mengenang sejarah perjuangan. Kita ketahui bahwa Nabi Muhammad telah wafat 1400 tahun yang lalu kira-kira, namun ajarannya berkembang sedemikian luas dan setiap hari umat pemeluk agama Islam telah bertambah ya. Suatu saat nanti akan menjadi mayoritas umat beragama dari agama-agama lain di dunia ini. Oleh karena itu, melalui peringatan Maulid Nabi tahun ini yang jatuh pada tanggal 19 Oktober lalu dapat dijadikan sebagai momentum untuk memperkokoh akidah, keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sesuatu yang terjadi pada diri kita, keluarga dan alam semesta kita meyakini dengan tulus dan ikhlas, dan adapun untuk menerima dan mendapatkan petunjuk dan lindungan Allah kita harus melaksanakan segala perintahnya seperti yang dicontohkan melalui Nabi Muhammad SAW dalam kehidupannya sehari-hari. Hadirin yang saya hormati, setidaknya ada 3 hikmah yang dapat kita petik dari peringatan Maulid Nabi kali ini, yaitu pertama, meladani sifat dan akhlak dari Nabi Muhammad SAW berupa keteguhan hati, terutama ada perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat Nabi perlu dan wajib untuk diteladani. Nabi Muhammad adalah sosok sempurna cerminan Al-Quran yang hadir di tengah-tengah umat manusia dengan kabar gembira. Yang berikut yaitu meneguhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Cintaan kepada utusan Allah harus melampaui kecintaan kita kepada segalanya. Karena itu mempertahankan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, maka Maulid Nabi inilah sebagai salah satu pengingat untuk memegang teguh prinsip tersebut. Hadirin yang berbahagia, aduhai banyak daun rontok dari pohon jati, si pohon kayu yang tidak berkarat. Cintailah Nabi Muhammad dengan sepenuh hati, semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhirat. Demikian, semoga kiranya peringatan Maulid Nabi ini membawa manfaat bagi kita semua untuk menuju kehidupan kita yang lebih baik, taat dan takwa, sejahtera lahir batin, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih untuk Prof. Aris atas sambutannya. Kalau begitu, baik, acara kita selanjutnya yaitu acara yang sudah kita tunggu-tunggu. Segera kita akan menyimak tausiah dari Ustadz Yusuf Mansur. Kita monitor dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabarnya Ustadz? Senang sekali bisa bertemu dengan Ustadz kali ini. Alhamdulillah baik. Gimana kabar nih? Lab School sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Iya Ustadz. Perkenalkan saya Miss Nadira Ustadz.
Ya, gimana Ustadz sekarang kesibukannya apa Ustadz? Ya, alhamdulillah kesibukannya sekarang ngajar ya, ngajar kemudian jalanin sedikit usaha dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendorong pertumbuhan investor saham retail bersama dunia tahfiz deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah ya. Nah, ini Ustadz kali ini akan dimoderatori oleh salah satu siswa SMA Lab School, Ustadz. Ya, dari Ananda Syauki Muhammad Fatih dari kelas 11 MIPA 3. Untuk Kak Syauki, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, saya Syauki Muhammad Fatih dari kelas 11 MIPA 3. Hari ini saya akan menjadi moderator untuk tausiah peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad tahun 1443 Hijriah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pula, kita kedatangan seorang guru yang luar biasa. Assalamualaikum Ustadz Yusuf Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di SMA Lab School Cirende. Baik, kalau begitu kita langsung saja masuk ke acara inti, yaitu penyampaian tausiah oleh Ustadz Yusuf Mansur. Dipersilakan kepada Ustadz Yusuf Mansur untuk menyampaikan tausiahnya. Baik, terima kasih Kak Syauki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Redil, Prof. Redil, Prof. Sofyan, Prof. Aris. Makasih Kadira dan semua guru-guru di Lab School Cirende. Dan insya Allah pemimpin-pemimpin masa depan, anak-anak saya yang mulia di Lab School Cirende. Insya Allah pengusaha-pengusaha kelas dunia. Nanti pemilik-pemilik klub-klub bola di Eropa. Insya Allah. Ya, pemilik-pemilik jaringan resto. Ya, sekelasnya kelas dunia insya Allah nih anak-anak Lab School Cirende bersama nanti seluruh anak-anak Indonesia mudah-mudahan akan memegang kendali ya, negeri ini Indonesia tercinta dengan akhlaknya Rasul, dengan kemudian kekuatan cintanya Rasul, dan dengan kemudian ajaran-ajarannya Rasul yang tentu saja bersumber dari kekuatan, cinta, dan ajarannya Allah Jalla Jalaluh. Insya Allah nanti anak-anak Lab School dan seluruh anak-anak Indonesia ya, besok-besok bukan saja bisa berjaya di perumahannya, di tempat tinggalnya, di lingkungannya, di kota atau provinsi tempat dia tinggal saja, bahkan bukan cuma kelas nasional, tapi juga kelas dunia, kelas global. Apa aja judulnya dunia, apa ya judulnya world class, apa aja judulnya global. Nggak bisa lagi main yang lokal. Sebagai bangsa Indonesia, ke depan harus memimpin Amerika. Ke depan harus memimpin kemudian Tiongkok. Ke depan harus memimpin Eropa. Eropa, Amerika, ya, Inggris Raya, Tiongkok, kemudian negara-negara Timur Tengah, Afrika, Asia. Besok-besok harus gimana Indonesia? Apa kata Indonesia, begitu kata dunia. Nah, supaya bisa seperti itu, ya, memang harus nempel sama Allah dan Rasulnya. Harus dekat sama Allah dan Rasulnya. Saya setuju benar apa yang disampaikan sama Pak Kepala Sekolah, Pak Redil dengan Pak Aris tadi. Ya, setuju, benar. Kekuatan adanya di situ. Kekuatan adanya pada Allah dan Rasulnya. Ya. Bila ada di antara anak-anak Ustadz Yusuf yang ada di Lab School dan di
manapun, ya, yang punya kekuatan lain, kekuatan duit misalnya, kekuatan orang tua misalnya, orang tuanya hebat, orang tuanya kaya, orang tuanya terkenal, orang tuanya jagoan, orang tuanya kemudian pengusaha, orang tuanya politisi top negeri ini, orang tuanya adalah orang-orang yang pinter, ya, akademisi kelas nasional. Nah, itu jadikan sebagai anugerah yang kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kekuatan tetap tidak di situ. Kekuatan bukan di situ. Kekuatan adanya pada Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah kita akan bicara-bicara pada hari ini sesuatu yang mudah-mudahan juga membuat saya bisa mencintai Rasulullah. Kita akan bicara pada hari ini sesuatu yang mudah-mudahan juga bisa membuat saya menyayangi Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menerjemahkan apa yang tadi Pak Aris sampaikan, Pak Raidil sampaikan, yang juga suka kita dengar dari banyak orang, dari para guru-guru yang mulia, dari para guru yang mulia, bahwa kalau bisa kita bisa mencintai Rasulullah lebih dari kita mencintai orang tua kita sendiri, lebih dari kita mencintai saudara kita sendiri, lebih dari kita mencintai diri kita sendiri. Ini sesungguhnya sebuah kalimat yang agung, yang luhur, tapi emang butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, butuh ilmu, butuh cerita-cerita, butuh pemahaman, butuh kemudian proses menumbuhkan cinta itu sendiri. Saya sering berpikir gitu ya, bagaimana mungkin gitu ya, misalkan saya mencintai Rasulullah, saya nggak kenal sama sekali sama Rasulullah. Gimana caranya saya mencintai yang saya tidak pernah kenal? Gimana coba? Apa mungkin saya mencintai juga yang saya tidak pernah ketemu? Nggak pernah berusaha mencintai, nggak pernah berusaha ketemu. Bagaimana mungkin saya Yesus Mansur? Bukan cerita Anda, bukan cerita kalian anak-anak ayah, bukan cerita juga para guru-guru yang saya hormati, yang saya muliakan. Bukan ini cerita saya. Hokam. Salam hormat juga buat ayah bunda yang ada di rumah, yang menyertai anak-anak lab school, dan semua nanti yang melihat rekaman ini. Hokam, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kita bisa mencintai seseorang yang kita tidak pernah berterima kasih juga? Nggak pernah merasa ada jasanya. Ngapain gue terima kasih sama dia ya gitu. Emang dia udah berbuat apa sama gue gitu. Misalnya gitu. Jangankan tahap mencintai gitu ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jangan di tahap, di taraf, di posisi, di makom, di derajat mencintai. Masuk pada derajat berterima kasih aja mungkin kita enggak termasuk gitu. Sama Rasul tuh sekedar berterima kasih aja. Makasih ya Rasulullah. Sabab dirimu dengan izin Allah aku menjadi muslim. Bisa jadi itu tidak pernah terucap dari kita. Kita enggak merasa perlu berterima kasih. Sama seperti misalkan secara estafet kenabian. Bahwa para ulama itu adalah warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Kita ini enggak juga berterima kasih kepada alim ulama.
Karena kita nggak tahu peran mereka apa. Nggak pernah merasa ada peran mereka. Peran beliau-beliau apa. Padahal bisa jadi kita bisa ngaji hari ini. Kita bisa menjadi anak yang baik. Cium tangan sama orang tua. Hormat sama guru. Being a Muslim, being a Muslimah. Bisa jadi. Itu karena para kiai-kiai kita zaman dulu buka pengajian kecil gitu di Indonesia ini. Di Nusantara tercinta ini. Dari abad sekian gitu. Buka halaqah-halaqah kecil, majlis-majlis taklim kecil, ngajarin alif bata. Di pelosok-pelosok, baik di tanah Jawa maupun di luar pulau Jawa. Hingga kemudian sampailah ke masa kita, yang mana irisan-irisannya, kemudian akibat dari perbuatan baik mereka-mereka, perjuangan mereka-mereka membuka pesantren, membuka madrasah, membuka pengajian. Ketemu nih orang tua kita yang muslim-muslimah, ketemu nih orang tua kita yang kemudian menjadi muslim, menjadi muslimah, ketemu nih orang tua kita yang suka ngaji, demen ngaji, bisa ngaji. Terus ketemu nih orang-orang tuanya, orang tua kita lagi yang ngaji sama guru di kampungnya. Ternyata guru di kampungnya adalah murid dari guru di kampungnya lagi, murid di guru dari kampungnya lagi, sampai kemudian ketemu di atasnya ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama Nusantara. Sehingga begitu ada rasa seperti itu saja, misalnya kita rajin mendoakan para alim ulama di tanah Jawa, di luar pulau Jawa, di Indonesia tercinta, bahkan di dunia. Ya Allah, kalau tidak ada mereka-mereka, tidak ada beliau-beliau itu, tidak ada kami-kami. Enggak mungkin banyak ayah menjadi ayah yang baik. Enggak mungkin banyak ibu menjadi ibu yang baik. Enggak mungkin banyak suami menjadi suami yang baik. Enggak mungkin banyak istri menjadi istri yang baik. Enggak mungkin orang-orang tua kemudian bisa mencari rezeki yang halal, mau hanya mencari rezeki yang halal, hanya mencari rezeki yang halal buat anak-anaknya. Kalau tidak ada kemudian perjuangan, dakwah, pendidikan, kerja keras dari para orang-orang tua zaman dulu, para kiai, para ulama zaman dulu, ibu-ibu guru zaman dulu. Sampai terus kita lihat lagi, terus kalau kita lihat teliti ke atasnya, nyampe kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Pertanyaan ini ya lumayan sering saya tanyakan kepada diri saya gitu. Yusuf, gimana kamu mau cinta sama Nabi? Kamu kenal juga enggak? Taunya tentang Nabi itu sedikit. Gimana bisa demen? Gimana bisa suka? Gimana bisa mencintai, menyayangi Nabi? Gimana? Bila kenal aja enggak. Bila taunya juga sedikit. Itu saya suka nulis. Di diari saya tuh zaman-zaman dulu. Sampai beberapa hari yang lalu menjelang Maulid dengan izin Allah. Dan mungkin juga ke depan-kedepannya sebagai nasihat buat saya pribadi. Yusuf. Bagaimana ceritanya kamu tuh bisa senang sama Nabi, cinta sama Nabi, sayang sama Nabi, rindu, kangen sama Nabi, berterima kasih sama Nabi. Sedangkan kamu nggak ngerti jasa-jasanya dia. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kamu nggak ngerti perannya dia untuk hidup kamu tuh nggak ngerti. Ibarat kata gitu ya, ada satu keluarga susah, satu keluarga miskin, yang anaknya tuh terancam keluar dari sekolah. Bayangin, ada sebuah keluarga miskin, ada satu keluarga susah, anaknya terancam keluar dari sekolah.
dan nggak ngerti ntar siang nih mau makan apa, ntar malam mau makan apa. Secara pagi ini aja belum makan. Buat dia, buat bininya, sama buat anak-anak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali. Udah bisa dibayangin? Ada keluarga susah, keluarga miskin, gak punya apa-apa, anaknya terancam keluar dari sekolah, gak kebiayaan, bahkan buat makan hari, pagi ini, siang entar, sama malam nanti, gak ngerti. Bisa makan apa kagak? Memberikan bantuannya, memberikan kebaikannya, memberikan rizkinya buat kita. Bahkan di kemudian hari misalkan dia fight buat kita. Dia bertarung buat kita. Dia berjuang buat kita. Waduh, kita gantian membela dia habis-habisan. Tapi kita nggak pernah begitu. Makanya kita tuh nggak berusaha juga mencintai Allah dan Rasulnya juga. Gitu. Kita punya mata, nggak berasa mata dari dia, dari Allah. Kita punya telinga, nggak pernah merasa telinga dari dia, dari Allah. Nggak pernah kita merasa punya kaki, punya tangan dari dia, dari Allah. Nggak pernah merasa. Kita hidup kayak nggak ada jasanya Allah aja. Kita bisa takbir Allahu Akbar ketika kita sholat. Emang siapa yang ngajarin? Rasulullah ngajarin tuh. Ngajarin Abu Bakar. Ngajarin Siti Khadijah. Ngajarin ekosistem dia di awal-awal. Keluarga dekatnya. Sahabat dekatnya. Kemudian meluas sampai kemudian generasi pada seluruh sahabat. Kemudian ketemu pasca sahabat lagi, pasca sahabat sampai kemudian pada kita. Kita jadi kenal takbir. Laulaka ya Muhammad. Allahumma salli wa sallim berkali wala. Kalau tidak ada engkau wahai nabiku. Enggak bakalannya kayaknya. Saya salat duha di pagi ini. Berterima kasih kepada Allah dikasih pagi. Laulaka ya Muhammad. Kalau tidak ada engkau wahai Muhammad. Allahumma salli wa sallim barikali wa ala ali nabiyuna wa rasuluna. Nabi kami, Rasul kami. Rasanya mau kami nggak bakalan ya baca Quran. Rasanya mah kami nggak bakalan jadi orang bener. Pasti gelap hidup. Nggak tahu mana yang baik. Mana yang buruk. Jadi muara kenapa nggak cinta, kenapa bisa cinta, kenapa nggak kangen, kenapa bisa kangen, kenapa nggak terima kasih, kenapa juga bisa terima kasih. Awalnya, asal muasalnya, rasanya emang dari kenal apa enggak. Terus kenal juga seberapa kenal. Saya, Pak Redil, Pak Sofian, Pak Aris, para guru-guru, anak-anak saya yang saya cintai di lab school dan dimanapun nanti yang mendengar rekaman ini. Saya dengan izin Allah benar-benar ngaku makasih. Gitu. Ngaku makasih sama Nabi. Benar-benar ngaku makasih sama Nabi. Ini saya ngomong apa adanya. Bisa jadi kaya. Ngusut emang kaya. Emang. Gue kaya. Lumayan. Daripada dulu. Kita makan susah. Hidup susah. Mana-mana susah. Motor kagak punya. Mana-mana kita nyewa. Nyewa motor. Sehari 20.000 zaman dulu. Tahun 98, 99. 20.000 sewa. Buat dagang. Kadang-kadang tuh sewa kagak kebayar. Kita bikin jadi 7 hari. Kita ngomong.
Ada Cingkucan, ada Cingkojek zaman dulu. Namanya Kucan, Kojek. Ada Cingkucan, Cingkojek. Saya nyewa motor sama dia tuh tahun 99. Saya bilang sama dia pada, Cing, bayarnya 7 hari aja ya. Di antara kenapa saya bayar 7 hari, karena emang berat bayar harian itu. Makan ketemu, terkagak. Sekalinya ketemu juga, ya salam. Kita beli telur asin, kita bagi 4. Kita bagi 4. Telur asin kita bagi 4. Pakai sarapan pagi, makan siang, makan malam, sisain 1/4 lagi buat besok. Jadi kita beli nasi putih atau kita bagi juga 4. Ada benernya sih. Jadi agak gendut. Sekarang makan mulu, pipi cobe. Ampun dah. Terus tadi kenapa saya berterima kasih sama Nabi? Lah, Nabi tuh wasilah bikin saya jadi orang kaya. Bisa ikutan punya klub bola di Eropa. Bisa punya saham gak mikir nyangkut. Sebab kagak mikir jual beli, gue mah mikirnya investasi. Kita mah ngajak orang bukan jual beli, ngajak orang investasi jangka panjang. Nah, yang saya ajakin investasi maunya jual beli. Gila nyangkut ngomel-ngomel, komen-komen di Instagram. Woi, punya gue nyangkut. Ya salah dewek. Salah sendiri kita ajak investasi, kita ngajak memunyain. Nah, apa dia jual beli? Yang nggak ada salahnya jual beli, ya tapi yang sabar dong. Jangan izin Allah sekarang dengan izin Allah, izin Allah betul-betul izin Allah. Ada 9.000 rumah tahfiz di mana aja. 9.000. Dan jumlahnya akan terus bertambah dan bertambah dan bertambah sesuai dengan jumlah desa di seluruh tanah air dan di dunia. Jadi kalau nanti tiap desa 1 aja rumah tahfiz tambahan. Ini besok malam doain ya wisuda tahfiz nasional Indonesia. Nah kalau jumlah rumah tahfiz bertambah setiap desa 1, maka jumlah rumah tahfiz nanti di Indonesia akan ada kurang lebih 70.000 lebih. Sekarang udah 9.000. Buat anak-anak Ustadz Yusuf, Ayah Yusuf yang pada pengen ke toilet, nggak apa-apa loh, jangan ditahan-tahan. Ada sopan-sopan ya, ke toilet aja pada izin ya, izin di chat room. Permisi mau ke toilet, iya. Cara permisi zaman sekarang, nulisnya di chat room. Kalau dulu cuma ngacung ya. Izin Pak mau ke toilet, sekarang nulis di chat room. Bagus, akhlaknya keren. Masya Allah anak Life School Cirende top. Saya Yusuf Mansur yang dulu dianggap sampah sama orang. Saya Yusuf Mansur yang dulu dianggap istilahnya, maaf ya ngomong ya, tai kucing, tai babi gitu. Maaf nih, maaf. Karena emang orang ngomong begitu. Ayo lu ah gitu. Ditai-taiin sama orang. Maaf nih, maaf. Agak sopan sedikit ngomong. Yang lebih dari itu juga banyak banget. Aduh, ampun lah. Segala omongan jelek disematkan kepada saya Yusuf Mansur. Tahun-tahun di mana saya susah betul. Saya mau cerita ini untuk menggambarkan bagaimana saya enggak mencintai Rasulullah, begitu kira-kira. Sebab wasilah ajaran Rasulullah saya begini. Nggak mungkin banget saya ninggalin duha. Nggak mungkin dah udah. Nggak mungkin banget saya ninggalin Ar-Rahman, Waqiah. Nggak mungkin benar. Nggak mungkin sudah. Izin Allah Jalla Jalaluh. Nggak mungkin. Nanti anak-anak saya akan belajar nih dengan izin Allah. Apa misalkan makna dari mencintai Rasulullah lebih dari segala-galanya? Kira-kira begini. Pagi tuh dari mulai buka pintu warung, kira-kira ya, saya kasih contoh ya. Buka pintu warung baik online maupun offline maupun online tuh yang beli banyak bener yang beli. Oke. Hitungannya kita bisa kagak sempet duha. Hitungannya kita bisa kagak sempet baca Ar-Rahman Waqiah dengan nyantai. Hitungannya kita nggak bisa duduk bermesra-mesraan dengan Rasulullah, membaca sholawat dengan santai. Allahumma salli
وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأمته أجمعين. Nggak bisa ya nyantai-nyantai sama Rasulullah. Duduk-duduk gitu bermesraan sama Rasulullah. Nggak bisa. Pembeli lagi banyak. Lagi melototin harga saham naik sama turun. Kalaupun kemudian duduk sama Rasul, kayak duduk orang kecepirit. Kayak duduk orang buang air. Duduk pret, terus langsung bangun. Duduk kayak orang numpang buang angin doang. Habis itu pergi. Disebut cinta tuh sama Rasulullah. Disebut demen tuh. Kan kita kalau cinta ya, kita punya pacar, kita punya kekasih gitu ya. Kita punya yang kita demenin. Kan kita merasa pengennya malah malam minggu nggak berubah jadi malam Senin. Pengennya setiap malam minggu. Supaya bisa kencan terus, kira-kira begitu. Tapi kalau kita duduk sama yang kita sebelin, kita duduk sama yang kita nggak suka, mana bisa kita tahan lebih dari 1 menit? Jangan-jangan boro-boro 1 menit kita emang sama sekali nggak mau duduk begitu. Kenapa? Karena kita sebel, kita nggak suka. Nah ini kita nyantai duduk sama Rasulullah. Kita ngaji-ngaji dulu bareng Rasulullah. Wede. Terus dagangan yang kayak gitu tuh. Online, offline. Kita tinggal dulu dah. Udahlah kita sama Rasulullah dulu. Udahlah kita sama Allah dulu. Nah itu. Itu diantara yang disebut dengan cinta sama Rasulullah melebihi yang lain. Ada tamu-tamu nih datang ke rumah. Ya bagus. Nemenin tamu kan juga menjadi sunnah Rasulullah. Tapi kita belum zikir pagi nih misalnya. Kita ditunggu nih sama Allah dan Rasulnya zikir pagi. Tapi gara-gara kita ngelayanin tamu misalnya. Gara-gara kita melayani tamu nih. Walaupun melayani tamu itu adalah sunnah dari Rasulullah juga. Hitungannya kita bakal lewat nih nggak zikir pagi. Tapi kita mikirin nih. Nah mikirinnya aja itu merupakan bukti cinta. Jangan sampai Rasulullah nggak mendapati kita sebagai umatnya sedang berzikir pagi. Lewat. Jangan sampai itu. Akhirnya kita nyari cara dah. Nah, mencari cara, mikirin, trying hard, berusaha keras. Itu merupakan bukti juga bahwa kecintaan sama Rasulullah itu melebihi segala-galanya. Sama Allah juga begitu. Entah. Allah manggil nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katanya cinta sama Allah. Dia ngomong doang. Lagi main bola, main aja bola. Lagi futsal, futsal aja terus. Padahal Allah manggil-manggil. Nggak ada takutnya. Nggak ada segennya. Nggak ada nggak enaknya. Lah, bagaimana ceritanya? Saya Yusuf Mansur. Saya ulangi tuh. Makan aja susah. Hidup belangsat. Nama bau. Sekarang juga nama sebagian bau. Ada yang nuduh begini, nuduh begitu. Investasi bodong lah. Nyanyi mulu di komen Instagram. Di komen YouTube. Nyanyi mulu di komen Facebook. Kayak tahu aja siapa saya. Cuma dari berita doang ya lah.
Bau, tapi dulu mah bau asli. Lah kalau sekarang mah kagak bau asli, gue udah mandi. Ya alhamdulillah kalau masih ada yang nuduh begitu, ya biarin dah. Ini bukan hoak juga, emang itu kan emang kerjaan orang aja, namanya orang nyari salah, siapa juga yang kagak ada salahnya. Iya, dulu baunya bau bener, bau asli. Kalau sekarang mah cuman bau diomongin, kagak bau asli. Ada orang misalkan nagih ke saya. Istilahnya begini. Saya kadang ya terima kasih lah sama Allah ya, alhamdulillah biar juga hati nggak merasa gimana-gimana juga gitu. Nggak sombong, nggak tinggi hati. Saya dulu pernah bikin Hotel City. Terus ada hampir 3.000 orang ikut. 2.500 orang beres. 400 berapa begitu belum beres. Karena data terpontal-pontal, data hilang, apa segala macam. Itu juga kalau ada yang datang, minta dipulangin, ya, karena satu dan lain hal. Ya, secara usaha, bisnis, ya namanya usaha, bisa jalan, bisa kagak, bisa lancar, bisa kagak. Nah itu juga yang belum selesai nih, enggak bandingannya juga, yang selesai 2.500. Emang kita mau bau, ya mestinya 2.500 itu tidak ada satupun dong yang pulangin atau kemakan semua duitnya sama saya, enggak. Beres. Pokoknya ada yang nyaut juga gitu, pulangin aja, kita lebihin, nggak pernah nggak dilebihin. Terus misalkan ada satu ibu, saya pernah datang ke rumah, terus saya bilang, kenapa emang mau diambil duitnya? Cerita buat anaknya sekolah, anaknya nyantren. Terus saya tawarin, baik-baik saya tawarin. Ya udah, anaknya jadi anak saya aja, dari TK sampai S1 saya biayain. Berapa anak? 2 dia kata. Udah dua-duanya. Kalau mau sekalian S1 di Mesir, saya biayain sampai Mesir. Dia nggak mau. Lebih milih nyanyi di YouTube. Lebih milih kemudian nyerang di YouTube. Nah itu yang saya bilang, bau ya. Kalau dulu bau asli. Jelek asli. Kalau sekarang mah bau karena diomongin doang. Soal persepsi misalnya. Soal apa ya biarin aja dah. Nah, saya ingin menceritakan nih bagaimana saya seorang Yusuf Mansur berterima kasih sama Nabi. Sampai nggak bisa ninggalin duha. Nggak bisa ninggalin ar-Rahman sama Waqiah. Nggak bisa ninggalin bersolawat. Nggak mungkin aja dah. Tiap hari seorang Yusuf Mansur dengan ridho Allah. Dengan izin Allah. Bukan riya, bukan sum'ah. Nggak mungkin. Seorang saya Yusuf Mansur dengan izin Allah. Lalu meninggalkan dengan sengaja. Tidak berselawat kepada Rasulullah setiap hari. Nggak mungkin. Kenapa bisa begitu? Kan ada ceritanya. Tapi orang-orang yang tidak ada irisan, ya wajar. Wajar dia nggak berjuang buat duha. Wajar dia tidak berjuang untuk kemudian qobliyah ba'diyah. Wajar dia tidak berjuang untuk kemudian baca 4 surat. Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk. Wajar dia tidak menghatamkan Quran. Wajar dia tidak bersedekah. Wajar tidak mencintai anak yatim. Wajar tidak menjalankan apapun dari sunnah Rasul. Wajar. Wajar. Nggak ada pengalamannya. Nggak ada ilmunya. Iya benar. Namanya juga hidup. Nah hidup jauh juga dari Allah dan Rasulnya. Bagaimana bisa dekat? Memang dia jauh. Nah coba dicermatin ya anak-anak ayah. Anak-anak Ustadz Yusuf. Dan Bapak Ibu keluarga besar saya di Lab School Cirende. Dan semua nanti menyaksikan dan melihat rekaman ini di kemudian hari. Saya bercerita tentang diri saya. Bukan pengen diapa-apain. Tapi kan saya bisa ditanya bohong kagaknya. Bener kagaknya. Dan kita pengen cerita nih tentang bagaimana mencintai Rasulullah. Bagaimana menyayangi Rasulullah. Timbul kekangenannya. Timbul perjuangannya buat dia. Saya bersyukur. Dari miskin kuadrat. Susahnya susah belangsat.
Terus ketemu nih hadis misalnya, perkataannya Rasul, kalimatnya Rasul, motivasi dari Rasul. Kan teman-teman suka baca buku motivasi ya? Suka kan baca buku-buku orang atau dengerin ceramah orang. Terus kita merasa gede hati. Gara-gara baca, gara-gara denger dari tuh orang. Terus kita jadiin dia idola kita. Nah kita sama Rasulullah nggak begitu. Nggak ada irisannya. Bagaimana kita jadiin dia idola kita? Saya pada saat dibawa banget itu dapat tuh satu hadis misal. Irka'li arba raka'atin aksika akhirahu. Kata Rasulullah, Allah berfirman dalam hadis kutsinya, ayo sholat 4 rakaat di pagi hari. Ntar aku bikin kaya. Ntar aku bikin seneng. Ntar aku beresin urusannya. Ntar aku cukupin kebutuhan dan keperluannya. Bahkan gak usah nyari-nyari. Aku yang anter. Akfika akhirahu. Saya lompat-lompat tuh. Baca hadis itu lompat-lompat. Beneran ini. Beneran serius ini. Di sini ada siapa nih? Ada Reza Bindo. Ada Andra Rafiansyah. Ganteng-ganteng, cakep-cakepnya anak-anak lab school nih. Memang makanannya beda kali ya. Makasih, Pak. Ada Aisyah Namira, alhamdulillah. Ada Saskia, ada Alisha Shala. Cuman kelihatan kerudungnya doang Alisha. Kayak kagak kelihatan. Saskia, alisnya doang kelihatan, Saskia Nisa. Nah, naikin dikit dong biar Ustaz bisa lihat juga. Nah, tuh kan cakep ya. Sobri Syukur, nah ini bagus nih, sempurna, mukanya kelihatan telak, ganteng maksimal. Sobri, kelas berapa Sobri? Kelas 10, Pak. Kelas 10. Biar pada kuliah di luar negeri nanti ya. Dapat beasiswa dan membeasiswakan yang lain insya Allah. Nah, Ustaz cerita nih, pada masa-masa susah gitu, dapat hadis kayak begitu. Sholat 4 rakaat di pagi hari. Tadi dibikin kaya, dibikin senang, dibikin cukup, dibikin kemudian segala kebutuhan keperluan dipenuhin, bahkan dianterin sama Allah. Saya bingung tuh Andra Rafiansyah. Bingung saya. Pada saat saya baca itu, anak-anakku yang dirahmati Allah, Pak Guru yang ada di sini, Ibu Guru yang ada di sini. Pada saat saya baca itu, saya nyari duit setengah mati, Pak. Nyari duit setengah mati, naik turun bis, jualan es kacang hijau. Jualan es kacang hijau, naik turun bis. Kacangnya, es kacang hijau, es 500, Pak, yang aus, asli. Demi Allah dah. Lakunya atu 2, Bang Reza. Atu 2, Bang Reza Bindo. Atu 2 lakunya. Susah bener nyari duit itu. Sehari kadang-kadang cuma dapat 2.000, 3.000. Tiba-tiba dapat sebait 2 bait Abian ya, Abian FG. Kelas 11 juga nih. Waduh, ada yang namanya serem nih, Mikael Alifa Putra. Waduh, jangan sampai dia niup trompet ini. Habis nih dunia kalau dia niup trompet. Mikael. Ada siapa lagi di sini? Ada Sekarasha Namila Putri. Namanya cakep. Ada Azril Fahrieza. Masya Allah. Sehat, Ril? Ada Daniel Adrian. Sehat, Pak. Daniel. Cakep. Alhamdulillah. Ada Hafiz. 11 juga nih Hafiz. Mudah-mudahan Hafiz Quran bener. Amin. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Amin. Fiz, nama lu udah Hafiz tuh. Apalin Quran, Fiz. Bismillah, Pak. Belajar, Pak. Ayo. Ntar sama Ustaz. Ntar kita main ke lab school kalau udah boleh main. Kita bikin lab school menghafal Quran. Subhan.
Nah, Ustadz ulangi ya. Ustadz di bawah nih, dagang susah, nyari duit nggak. Aduh, benar-benar dah. Tiba-tiba ada orang namanya Muhammad. Ada orang ya disebutnya Nabi. Ada orang disebutnya Rasul. Bekalam katanya kalam ini bukan kalam dia. Bekalam, bekata, punya omongan, bekalimat yang katanya ini bukan dia punya. Tapi yang punya jagat. Kalimatnya yang disampaikan oleh Rasulullah kepada saya saat itu ada sebaik hadis bunyinya sholat lusuk 4 rakaat. Sholat 4 rakaat. Ntar yang susah-susah tuh dibikin gampang. Yang sulit-sulit itu ya Allah udah dah. Beres tuh sama Allah. Saya bilang nih yang bener lah. Serius nih. Di tempat yang lain saya baca-baca juga. Kalau pengen kaya waqiah. Lah, buat orang yang kaya mah tulisan begitu kagak ngaruh. Dia udah kaya. Tapi buat saya yang miskin, rumah kagak ada toiletnya. Rumah kagak ada toilet. Farel, Nazla, ya, Naila Rameza, Ananda Syabina. Farel Syah, dulu Ustadz ini sampai 2005 kagak punya toilet. Tinggal di rumah, yang rumah itu bukan keramik. Bukan keramik loh Farel. Rumah Ustadz tanah, gundukan tanah. Kalau Ustadz sama istri, sama Kawirda waktu itu, Kawirda udah lahir karena dia lahir 2001. Itu kalau kami mau buang air besar ke kebun, asli tuh, kita nyopotin daun pisang, kita taruh dulu, terus kita bungkus. Ampun dah, zaman dulu susahnya. Ya, Gia Pramudia, apa kabar Gia? Salam tuh ya. Syukurin lo kalian jadi anak-anak orang yang mampu, jadi anak-anak orang yang kaya. Alhamdulillah, syukuri banyak anak orang miskin di sana. Di luar sana banyak banget. Nah, Ustadz hidup begitu tuh. Mau buang air aja mesti ke kebun. Motong daun pisang. Terus dari daun pisang itu. Terus kita lap pakai dedaunan yang lain, ya kayak zaman primitif aja. Tapi itu terjadi. Kita bungkus, baru pulang ke rumah. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Mohon maaf Ustadz, saat ini waktunya sudah masuk ke sesi tanya jawab. Kayaknya saya nggak bisa tanya jawab nih, ada acara lain, izin sampai 8.45 ya. Nggak apa-apa ya. Berarti dilanjut aja Ustadz ya, langsung. Lanjut aja ya, terus nanti nggak usah tanya jawab deh ya. Nah, dalam kondisi seperti itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya kenal tuh jalan-jalan buat kaya. Sholat malam, bersedekah, waqiah, sholawat. Itu loh. Duha 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Yang ngajari Rasulullah. Lalu saya jadilah orang kaya hari ini. Lah, masa saya nggak terima kasih sama Rasul? Dan muncul tuh rasa terima kasihnya sama dia gitu loh. Makasih nih ya Rasulullah, sabab diajarin nih. Makasih nih ya Nabi Allah. Gara-gara dikasih kunci-kunci kaya, saya jadi sekarang jadi begini. Bukannya sombong, ini masalah syukur. Alhamdulillah. Orang tadi saya cerita, beli telur agi 4 makan coba. Ampun dah. Nah, sebagai penutup gitu ya. Ya ayo gitu loh. Munculin tuh yang begitu-begitu supaya kita jadi cinta. Kenapa kita terima kasih banget sama si bapak itu? Sebab si bapak itulah jalan saya bisa kuliah di UI misalnya. Maka kita akan terus mengingat jasa dia. Kenapa kita harus terima kasih sama si om itu? Oh, om itulah dulu yang menikahkan papa saya sama mama saya. Kira-kira begitu. Dengan sebab itu kita harus berkhidmat sama om itu. Kenapa sih saya harus berterima kasih kepada Pak Raidil misalnya? Oh, dia itu kepala sekolah kita paling top. Dia ngatur-ngaturin guru-guru biar bisa ngajar kita orang. Ya kita terima kasih sama dia. Ini mah kita doain panjang umur tuh Pak Raidil dan seterusnya.
Sama Rasulullah kira-kira kayak begitu. Orang dibayarin, SPP-nya, ujiannya, ini itunya, seragam dibeliin, bohong aja tuh. Orang tuanya nggak ngajak anaknya ke rumah yang bayarin tiap bulan itu, bohong. Pasti orang tuanya bilang, nah ayo kita temuin Pak Haji yang kaya itu. Nah ayo kita temuin Bapak yang dermawan itu. Nah ayo kita temuin ibu yang sering bersedekah buat kita. Ayo nak kita berterima kasih sama dia. Terus kita mau ketemu Allah sama Rasulnya enggak? Gimana kita mau ketemu sama dia? Kita nggak pernah merasa berterima kasih sama dia. Kita nggak pernah merasa dia punya jasa sama kita. Nah itu dia. PR nih buat kita orang. Ayo kita kenalan lagi deh sama Allah dan Rasulnya. Dengan apa yang udah dia perbuat sama kita semua. Miss Dira dan semua panitia acara Maulid Lab School Cirende, makasih loh. Makasih banyak, alhamdulillah. Makasih buat kepala sekolah, buat para wakil, buat guru-guru, wali-wali kelas, ya, dan semua keluarga besar Lab School Cirende dan semua yang menonton ini, melihat tayangan ini. Bismillah, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan timbul kecintaan kita, timbul kekangenan kita, timbul kerinduan kita sama Allah dan Rasulnya sekalian, supaya kemudian kita juga menjadi orang yang dikangeni nama dia pada sama Allah dan Rasulnya, dirindui sama Allah dan Rasulnya, dan juga dicintai sama Allah dan Rasulnya. Makasih ya. Mari kita tutup dengan doa. Kita baca suratul Fatihah khusus supaya memang ada dikasih buat kita jalan-jalan yang bisa membuat kita cinta, kangen, rindu, sayang, perhatian, bela Allah dan Rasulnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين ya Allah. Berkahi Lab School Cirende ini ya Allah. Jagain, lindungin, amanin, senengin pada hati, gembirain, riangin. Jauhin dari apa yang menjadi kesusahan, kesulitan, persoalan, permasalahan dunia dan akhirat. Jauhin apa yang jadi bala, bencana, musibah. Bikin semua yang mendengar, melihat, belajar tayangan ini jadi lebih belajar lagi di kemudian hari. Kasih ya Allah. Jalan-jalan yang bisa membuat betul kami mencintai dirimu, mencintai Rasulmu. Menyayangi dirimu, menyayangi Rasulmu. Mentingin dirimu, mentingin Rasulmu. Bela dirimu dan bela Rasulmu ya Allah. Bikin kami lebih tahu, lebih kenal lagi tentang dirimu dan tentang Rasulmu. Makasih Allah telah menjadikan kami hamba-Mu dan umat dari Nabi-Mu. Makasih ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar rabbal alamin. وصل اللهم على نبينا مولانا محمد المختار نور الأنوار وسر الأسرار رياض الأغيار ومفتاح باب اليسر وعلي الأطهر وأصحابه الأخيار وأمة الأنوار عدد نعم الله وإفضاله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرش مداد كلمات والحمد لله رب العالمين. Makasih ya Amanda, Syabina, Faiz dan semua kawan-kawan, semua adik-adik, semua anak-anak di Lab School ya. Kalila Syajarayan, Keisha Aurel dan semua dah. Semua anak-anak ayah di Lab School Cirende, makasih banyak. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Langsung pamit ya. Assalamualaikum. Semuanya waalaikumsalam. Penyampaian tausiahnya sudah selesai. Beberapa hikmah dan materi yang bisa saya dapat pada hari ini. Yang pertama, kita sebagai umat muslim harus menjadi umat yang kuat. Kita harus bisa memimpin dunia. Dan kekuatan umat muslim itu ada pada ketaatan. Semakin taat suatu umat, maka semakin kuat juga umat itu. Lalu kita perlu menanamkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasa cinta itu tidak hanya dalam ucapan dan perbuatan, tapi harus kita aplikasikan dalam sehari-hari, sehingga kelak suatu hari kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Syauqi Muhammad Fatih selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Syauqi serta Ustadz Yusuf Mansur atas tausiahnya yang luar biasa, bagaimana kita harus mencintai Rasulullah ya, tanpa syarat, tanpa tapi juga kita harus meneladani sifat-sifatnya juga ya, sifat-sifat Rasulullah. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum kita di penghujung acara, tidak lupa akan ada pembacaan doa dari Ananda Abdurrahman Bintang Fajrul Islam dari kelas 10 MIPA 2. Kepada Ananda Abdurrahman Bintang, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita pada penghujung acara peringatan Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita bersama-sama berdoa dan menundukkan kepala kita agar menambah keberkahan dan semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik وتوهدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وعدم مهدها واهدها سبلها واملها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk Ananda Abdurrahman Bintang atas pembacaan doanya yang sekaligus menutup rangkaian acara Maulid Nabi kita. Salam dari Bijay. Salam dari Bijay. 43 Hijriah. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru serta Bapak Ibu orang tua murid SMA Lab School Cirende yang sudah hadir, serta siswa-siswi SMA Lab School Cirende kelas 10 dan kelas 11 yang sudah mengikuti acara dengan baik.
Oke, baik. Kalau begitu saya Miss Dira selaku pemandu acara hari ini dengan ini undur diri. Sampai jumpa di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.